Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bila ini masuk majelis kita yang ketiga ya. Daripada kita membahas 40 hadis tentang masjid. Nah, pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang kebiasaan Nabi ketika selesai daripada sholat, yaitu beliau tidak meninggalkan tempat sholat. Artinya Nabi itu kalau selesai sholat berada di tempat sholatnya sampai kepada matahari terbit dengan sempurna. Nah, kita masuk pada hadis yang ke-10. Ini yang dibuat penasaran dulu ya, ketua RT kita. RT dulu pernah penasaran apa yang hadis yang ke-10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum. Para malaikat itu tusalli, mereka bersolawat. Makna solawatnya malaikat adalah doa. Jadi para malaikat itu senantiasa bersolawat, senantiasa berdoa ala ahadikum, atas salah seorang di antara kalian. Kata Nabi, di antara kalian semua ada orang yang mendapatkan solawat malaikat. Artinya malaikat senantiasa mendoakan mereka atau mendoakan kita lah. Kagetlah yang lain ya. Allah akan malaikat akan bersolawat kepada kita. Apa ketentuannya kata Nabi? Madama fi musallahu alladhi shalla fihi. Selama dia berada di tempat sholatnya yang dia telah sholat pada tempat itu. Artinya selama kita masih berada di masjid ini adalah tempat kita sholat, maka para malaikat akan senantiasa bersolawat atas kita. Para malaikat akan senantiasa berdoa kepada kita sampai kita meninggalkan tempat ini. Selama kita masih berada di tempat sholat, maka para malaikat akan senantiasa bersolawat atas kita malam yuhdith, selama orang itu tadi tidak berbicara. Artinya selama dia tidak berbincang-bincang dengan orang lain, maka dia akan mendapatkan doa dari para malaikat. Taqulu, malaikat berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi selama kita masih berada di tempat sholat, makanya ada kabarnya ketika kita selesai sholat, jangan dulu bincang-bincang. Pak RT jangan dulu mengumumkan rapat RT ya. Pak Jol jangan mengumumkan kas masjid dulu. Dan yang lainnya, artinya selesai sholat berbanyak zikir. Selama kita diam, maka malaikat akan selalu mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihilah dia. Selama kita tidak berbincang-bincang. Itu berarti hadis yang ke-10. Selama kita berada di tempat sholat, kita masih diam di sana, kita masih berzikir, tidak berbincang-bincang dengan yang lain, maka kita akan mendapatkan sholawatnya para malaikat. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11. Nah, ini dia. An Abi Sa'id qala, diriwayatkan daripada Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, idza ra'aitumur rajula, apabila kalian melihat ada seorang laki-laki yata'ahadul masjidah, yang orang itu senantiasa yata'ahadul masjidah, senantiasa bolak-balik ke masjid, rutin ke masjid. Bahasa kita itu senantiasa dia menghidupkan masjid dengan sholatnya ya, dengan zikirnya, termasuk dengan pengajiannya. Apa kata Nabi? Fashhadu lahu bil iman, maka berikanlah kesaksian bagi orang itu tadi dengan iman. Ini perintah Nabi. Kalau kita melihat ada orang yang gemar ke masjid,
Walaupun lapas hatinya lapas hadis yang di sini laki-laki, tidak menutup kemungkinan juga perempuan. Karena dalam lapas keagamaan disebut laki-laki, perempuan masuk. Umumnya kalau kita baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu kan untuk laki-laki, wahai orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki. Ketika ayatnya disebut laki-laki, ketika hadisnya disebut laki-laki, maka perempuan termasuk di sana. Secara umum, untuk rinciannya nanti ada ketentuan khusus ya. Secara umum khitab laki-laki, perempuan masuk. Ketika ada seseorang yang gemar ke masjid, yang rutin ke masjid, tiap hari di masjid tempatnya, memakmurkan masjid, kata Nabi, berikanlah kesaksian bagi orang tadi bil iman, bahwasanya orang itu adalah orang beriman. Ini yang maksud kesaksian nanti di akhirat ya. Kesaksian di akhirat nanti. Apa? Fa inna Allah Ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Apa kata Allah? Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu apa? Man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, dan orang mendirikan sholat, wa ataz zakat, dan orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Di mana tempat nongkrongnya? Pasti di masjid. Orang yang memenuhi ini ya, tempat nongkrongannya adalah masjid. Orang yang beriman dengan Allah tentu dia akan rajin ke masjid. Beriman dengan hari akhir, artinya dia tahu setelah kematiannya ada hari pembalasan. Dia kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Di antara caranya dengan rutin ke masjid, mendirikan sholat. Nah ya betul, memang di masjid. Begitu juga menunaikan zakat. Sehingga kata Nabi, kalau ada seseorang yang memakmurkan masjid, berilah kesaksian bahwasanya orang tersebut adalah beriman. Mungkin bahasa singkat kitanya, di antara tanda-tanda keimanan yang tampak, tanda iman itu banyak. Di antara tanda iman itu adalah orangnya gemar ke masjid. Di antara dari sekian banyak tanda iman adalah orang tersebut gemar ke masjid. Itu hadis yang ke-11. Kemudian hadis yang ke-12, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-12 itu diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ghada ilal masjidi, barang siapa yang datang ke masjid, ghada pada pagi hari. Artinya pagi-pagi, subuh-subuh sudah ada di masjid. Aurah, atau sore-sore sudah ada di masjid. Pagi-pagi dia sudah ada di masjid. Jadi tempat kunjungan pertamanya adalah masjid. Bersore-sore jadi masjid, artinya kunjungan terakhirnya adalah masjid. Artinya sebelum masuk kantor ke masjid dulu. Balik dari kantor ke masjid dulu. Nah, ya. Artinya begitu. Mungkin kalau kita yang kerja ya, kerja pagi-pagi dia sudah di masjid. Ya. Kunjungan terakhirnya di sore hari juga adalah masjid. Apa kata Nabi? A'addallahu lahu fil jannati nuzulan. Maka a'adda, Allah siapkan lahu baginya fil jannati di surga nanti nuzulan, tempat turun. Kalau bahasa kita tempat turun itu tempat singgah. Ini Ustaz Aris rutin ya, sebelum pergi kerja subuh-subuh dari masjid, malam-malam ya, sore-sore dari masjid, balik sholat isya dan nongkrong lagi di tempat lain. Artinya pagi dia di masjid, sore dia di masjid. Maka Allah siapkan baginya nuzulan, tempat tongkrongan. Kullama ghada aurah, setiap kali dia berpagi-pagi dan setiap kali dia bersore-sore. Artinya ada tongkrongannya khusus di surga. Itu belum rumahnya ya, sebagaimana kita bahas dalam hadis sebelumnya. Orang yang bangun masjid, maka dibangunkan rumah untuknya. Sekarang orang yang rutin ke masjid,
ada tongkrongan khusus nanti di surga. Bahasa kita tuh mungkin ada kayak pondok-pondokan kecil lah ya, khusus untuk orang yang kunjungan pertamanya adalah masjid dan kunjungan terakhirnya adalah masjid. Begitulah tiap hari. Ini makna berpagi-pagi dan sore-sore. Berpagi-pagi, kunjungan pertamanya di pagi hari adalah masjid. Artinya subuh-subuh dia sudah di masjid. Bersore-sore dari maghrib sampai isya ada di masjid, pulang selesailah urusannya. Karena memang Nabi itu punya kebiasaan, Nabi tidur selesai sholat isya. Nabi itu begitu ya, kebiasaan Nabi selesai sholat isya beliau pulang ke rumah tidur. Kapan bangun lagi? Tengah malam, dan tidak tidur lagi. Tidak tidur lagi terus sholat sampai subuh. Tapi kita fokus ke tentang masjid yang betul orang. Ternyata walaupun kesannya remeh, cuman pagi-pagi, sore rutin ke masjid, itu ada ganjaran khusus berupa disediakan tempat khusus nanti di surga. Mudah-mudahan dengan membahas ini makin rajin datang ke masjid. Jadi paslah memang mikrofon luar hidung kan dia tetangga masjid juga lebih rajin ke masjid. Masa orang Broka ada ke masjid, orang Pulau Ujung sana datang ke masjid kan kurang enak ya. Nah, hadis yang ke-13. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhaman nasi ajran fis sholati ab'aduhum ilaiha mamsha. Kata Nabi apa? Inna a'dhama, sesungguhnya yang paling besar, yang paling agung manusia ajran balasannya. Nanti ada manusia yang paling besar dapat pahala itu apa? Fis sholati, dalam sholatnya. Kita sholat, setiap sholat kita mendapatkan pahala. Setiap kita ke masjid ada hitung-hitungan pahalanya. Tapi kata Nabi, nanti orang yang sholat itu ada yang paling besar dapat pahala. Siapa dia? Ab'aduhum ilaiha mamsha. Orang yang paling jauh ilaiha, kepada sholat berjalan kaki. Orang yang paling jauh datang ke tempat sholat, orang yang paling besar pahalanya. Jadi yang ujung-ujung sana ya, atau yang paling jauh, siapa yang paling jauh kita nih? Cari saya. Yang jauh ya. Ya, jalan kaki tapi. Mamsha, jalan kaki. Jadi kata Nabi, kita sholat semua dapat pahala. Tapi dari semua yang sholat, yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh jalan kakinya. Kemudian apa kata Nabi? Fa'aba'aduhum. Kemudian yang paling jauh lagi. Ada yang jauh? Siapa yang paling jauh? Jadi ketika kita sholat di sini, ini misalnya sederhananya lah, kita buat contoh mudah. Jemaah Masjid Nurul Islam ini, siapa yang paling jauh tempat dia datang, dia yang paling banyak dapat pahala. Kalau ikhlas, dengan catatan kalau ikhlas. Dan datangnya memang untuk sholat. Ya. Kemudian apalagi belum selesai walaupun jauh, tapi kalau belum masuk poin kedua gak jadi juga ya. Poin satu, orang yang paling jauh. Kemudian apa? Walladzi yantazirus sholata hatta yusalliha ma'al imami. Dan orang yang menunggu sholat sudahlah jauh, dia menunggu di sini. Kan gitu ya? Ada yang jauh. Kenapa terlambat? Rumah saya jauh. Dia paling jauh, dia paling duluan datang. Dia yang nunggu sholat di sini. Kata yusalliya ma'al imam, sampailah dia sholat bersama imam. Ya. Tapi yang paling jauh Pak Soli ya. Pak Soli yang paling jauh kan sama Karti. Kemudian dia menunggu sholat. Sudah jauh, nunggu. A'dhama ajran minal ladzi yusalliha tsumma yanamu. Dia jauh lebih besar daripada orang yang sholat sudah tidur. Saudara jauh-jauh datang,
sudah sholat, dia tidur, dia tidaknya jauh-jauh datang, dia tunggu waktu sholat pertama imam, dan dia tunggu lagi waktu berikutnya. Ah, ya berat ya. Sangat ada ya. Kemudian hadis yang ke-14, seolah kita sangguplah dengan mengamalkan hadis yang ke-13 tadi ya. Karena rumah kita belum terlalu jauh. Karena memang begitu ya, di masa Nabi itu, di Madinah itu, makanya di Madinah itu orang-orang sekeliling Madinah itu sebuah kota, bukan sebuah desa. Madinah itu kota yang sangat besar. Orang-orang pinggir Madinah itu sholatnya ke Masjid Nabawi. Itu sebenarnya Nabi menunjukkan mereka itulah yang paling besar pahalanya, bukan yang sekitar Masjid Nabawi, bukan. Yang paling jauh. Karena zaman dulu begitu. Berkilometer mereka datang, bukan berpuluh ya, berkilometer datang ke Masjid Nabawi. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Kalau kita sekarang naik motor ya. Al-hadis ar-rabi' asyar. Ibu-ibu yang belakang dengar suara? Dengar? Alhamdulillah. Hadis yang ke-14, an Abi Hurairah, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, artinya di rumah dia sudah berwudu, kemudian tsumma masya ila baitin min buyutillah, lalu kemudian dia berjalan menuju baitin, satu rumah min buyutillah, dari beberapa rumah Allah. Masjid kan banyak ya. Jadi masjid juga dikenal dengan sebutan rumah Allah. Orang ini tadi berwudu di rumahnya, dia bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju masjid mana saja, termasuk masjid kita dulu di Islam. Artinya dia pergi dalam keadaan sudah berwudu. Apa tujuan dia pergi ke masjid? Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan satu fardu, satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban yang telah Allah berikan. Ya, di antara kewajiban itu adalah sholat 5 waktu. Ketika seseorang datang ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu, yang itu merupakan kewajiban. Sebelum dia berangkat, dia sudah berwudu. Apa kata Nabi? Kanan khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Kanan khutwatahu, kan kata Nabi, adalah kedua langkahnya. Ya, adalah kedua langkahnya itu ihdahuma, salah satu langkahnya tahuttu khati'ah, itu menggugurkan atau menghapus dosa. Kemudian wal ukhra tarfa'u darajat, sedangkan langkahnya yang lain adalah mengangkat derajat. Langkah pertama itu menghapus satu dosa. Langkah dia yang kedua itu nanti akan akan mengangkat derajatnya. Dengan catatan tadi kita sudah berwudu di rumah. Sedangkan yang berwudu di masjid tidak dapat ketentuan ini ya. Yang wudu di masjid atau yang dikira masjid, ketentuannya mungkin dapat pahala ke masjid saja. Tapi yang sudah wudu di rumah, langkahnya satu langkah dihitung menghapus dosa, satu langkah lagi dihitung mengangkat derajat. Berapa langkah akan terhapus dosanya, berapa langkah lagi akan terangkat derajatnya. Langkah ini menghapus, langkah ini naikkan derajat, langkah lagi menghapus dosanya, terus begitu. Ya, intinya semakin banyak langkah dia ke masjid, semakin banyak dosanya yang dihapuskan Tuhan. Yang dimaksud dosa di sini adalah dosa kecil dan dosa dengan Tuhan, bukan dosa besar dan bukan dosa sesama manusia. Kalau kita ngatai orang, semakin banyaklah langkah ke masjid, dosa dengan orang tak hitung, tidak akan dihapus. Utang kita dengan orang kita akan terhapus. Ya, harta yang kita curi dari orang itu tidak akan terhapus, karena hak manusia itu harus diselesaikan secara
manusia. Sedangkan hak kita dengan Tuhan, dosa kita dengan Tuhan, maka akan terhapuskan dengan amalan-amalan baik. Satu langkah ke masjid akan menghapuskan mungkin dosa-dosa awal kita yang terbuka, yang akan menghapuskan kelalaian kita. Ya. Mungkin kita nunggu sholat, kaki sholat santai malah, itu kan bentuk-bentuk kelalaian. Kadang-kadang kita cuek dengan aurat kita buka aurat kita sembarangan, mungkin dalam lingkungan kecil ya, bukannya sengaja memamerkan. Karena kalau sengaja memamerkan aurat itu kategori dosa besar. Kadang-kadang kan kita berusaha untuk menutupi aurat, ternyata masih terbuka juga ya. Nah, dosa-dosa kecil dengan Tuhan itu akan dihapuskan melalui langkah-langkah kita ke masjid. Sedangkan dosa dengan manusia itu harus minta maaf, harus minta ikhlasnya. Kalau dalam bentuk barang harus dibalikkan atau minta ridhonya. Artinya satu langkah kita menghapus satu dosa, satu langkah lagi akan mengangkatkan derajat. Semakin banyak langkah kita, maka derajat kita di sisi Tuhan pun semakin tinggi ya. Kalau derajat depan manusia kan makin banyak harta, derajat kita makin tinggi depan manusia. Tapi di sisi Tuhan tidak ya. Kadang-kadang hal-hal yang dianggap manusia sepele, justru itulah yang mengangkat derajat kita di sisi Tuhan. Kalau dengan manusia, kalau tidak kaya, tidak dipandang orang ya. Pandang tapi sebelah mata ya. Kemudian hadis yang ke-15, An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih juga daripada Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun, ada 7. Yuzilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 golongan nanti. Yang 7 ini akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Artinya di akhirat nanti tidak ada tempat kita bisa berteduh, tidak ada tempat kita bisa bernaung kecuali Allah saja yang bisa menaungi kita. Artinya ada 7 kelompok manusia istimewa nanti di akhirat. Ada 7 kelompok manusia. Yang pertama al-imamul adil. Manusia istimewa di akhirat nanti adalah pemimpin yang adil. Apalagi dekat-dekat masa pemilu, bermunculan para pemimpin calon pemimpin yang mengaku adil ya. Ya biarlah rakyat yang menilai siapa yang adil. Kalau nggak adil semua ngaku tuh. Artinya pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, dia menjadi orang istimewa di akhirat nanti, mendapatkan naungan khusus, mendapatkan ya perlindungan khusus ya dari ganasnya padang mahsyar nanti ya. Kemudian itu yang pertama, tidak usah kita panjang-panjang ya. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang nasha'a fi ibadati rabbih, yang tumbuh, yang dia isi masa mudanya itu dalam beribadah kepada Allah. Susah nyari anak muda yang gemar ibadah. Orang tua rajin ibadah, biasa. Oh rajinnya datu ke masjidnya, biasalah datu. Kita kan begitu ya. Orang tua rajin ke masjid biasa. Dan rata-rata pengisi masjid yang terbanyak adalah orang tua. Ya. Tapi kalau anak muda yang rajin ke masjid, luar biasa. Kayak dulu ya. Anak muda yang rajin ibadah, kaki masjidnya belum masuk poinnya. Anak muda yang rajin ibadah itu langka. Kebanyakan anak muda ya hura-hura. Kapan lagi? Mumpung masih muda ya. Kan banyak moto kita begitu ya. Kapan lagi? Mumpung masih muda. Natoban kaget natuo. Ya kalau umur sampai tua ya. Kan banyak
kita lah saksinya. Mungkin kawan-kawan kita sudah banyak yang lebih dulu. Kadang yang tua-tua belum mati-mati juga. Yang muda, wah tentara lagi umur ya. Hanya 2 tentara itu duluan rupanya. Itu sudah sudah banyak. Nah, anak muda yang tumbuh, yang dia isi masa mudanya dengan banyak ibadah, itu kelompok yang mendapatkan naungan khusus nanti di akhirat ya. Nah, ini poin kita, poin yang ketiga. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Wa rajulun, dan adanya orang, seorang laki-laki atau orang lah ya, qalbuhu yang hatinya mu'allaqun, yang terkait, yang tergantung hatinya itu bil masajid. Dalam hatinya dipenuhi dengan masjid. Kalau kita payah ya, nah hati itu tergantung dengan masjid itu sulit ya. Karena hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dalam perjalanan dia senantiasa mampir ke masjid. Ada waktu luang dia ke masjid. Senantiasa dihabiskan waktunya banyak di masjid. Nah, nanti ada kelompok khusus, kelompok orang yang gemar ke masjid, yang hatinya terpaut dengan masjid. Nanti kelompoknya dapat naungan khusus di akhirat. Di saat orang lain kepanasan, di saat orang lain kacau balau di akhirat nanti. Nah, orang-orang ini dia mendapatkan naungan khusus. Ibarat bahasa kita itu istimewa lah ya, posisinya istimewa di akhirat nanti. Kemudian yang berikutnya warujulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling berkasih-kasih karena Allah. Artinya ada 2 orang yang saling mencintai, yang saling berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a, mereka berdua berkumpul. Kumpulnya pun itu karena Allah. Wa tafarraqa, kemudian mereka berpisah. Perpisahan mereka pun juga karena Allah. Jadi ketika dia menyukai seseorang, baik suka dalam makna umum, ini suka makna umum ya. Misalnya saya senang dengan Pak RT, senangnya saya dengan Pak RT itu karena Allah, bukan karena Pak RT-nya, bukan karena biar urusan saya lancar. Saya puji-puji Pak RT, saya dekat dengan Pak RT, bukan karena urusan dia lancar, bukan. Saya dekati Pak Jun bukan supaya agar saya dapat diskon khusus ketika beli galon, bukan. Tapi saya dekati Pak Jun karena memang Allah Ta'ala. Dan begitu juga contoh yang lain ya. Begitu juga mungkin yang laki-laki. Ketika ingin mendekati perempuan itu dijadikan istri, jadikanlah istri sebagai, karena mendekatinya karena niat ibadah. Bukan karena cantiknya, bukan karena kayonya, bukan karena kehormatnya, tapi karena Tuhannya. Itu yang paling penting ya. Saya tuh mendekatinya karena Allah Ta'ala, ya karena dia cantik. Jadi kalau lah cantik, lah kayo, baik, ya keturunan kalau baik itu sama Allah Ta'ala ini cepat. Itu untuk yang bujang-bujang, katanya gadis dah, tadi gadis. Asal Aris tak usah. Nanti jadi syarat Pak saya adil katanya. Wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Kelompok yang berikutnya, kelompok yang dapat naungan khusus di akhirat nanti, rajulun, seorang laki-laki, talabathu imra'atun. Ya bahasa kitanya mungkin ada seseorang laki-laki, dia dirayu oleh perempuan zatu mansibin. Perempuan zatu mansibin, ya bahasa kita tuh mungkin nyonya besar lah ya. Perempuan kaya raya, punya martabat tinggi, wa jamalin, dan cantik. Ada seorang laki-laki dirayu oleh perempuan cantik yang kaya raya. Faqala inni akhafullah. Dia jawab, saya takut kepada Allah. Kenapa Nabi sebut perempuan yang kaya lagi cantik? Karena kalau perempuan cantik tidak kaya, mungkin rayuannya kurang bagus, rayuannya kurang penuh. Ada orang kaya tapi kurang cantik, kalau dia merayu saat hari juga tidak mempan. Tapi sudahlah kayo, cantik pula,
diundang ke rumah, ya baca doa, atau diundang ke rumah untuk bayi genteng misalnya. Sudah cantik kayo pula, tutupnya gerbang, kata sapam nanti bilang sapam tutup gerbang. Nah, ayo. Contoh kasus Nabi Yusuf. Ya, kasus Nabi Yusuf itu contohnya. Itu contoh nyata hadis ini ya. Contoh nyata hadis di sini adalah kasus Nabi Yusuf. Siapa yang merayu Nabi Yusuf? Perempuan terhormat, kaya raya, terkenal kecantikannya. Satu riwayat namanya Zulaikha. Ya, istri seorang penguasa Mesir. Penguasa Mesir, ibaratnya salah satu petinggi Mesir. Bukan istri Firaun, bukan ya. Bukan istri Firaun, tapi salah satu pejabat tinggi Mesir lah, gitu ya. Ya, salah satu pejabat tinggi Mesir. Itu yang menggoda Yusuf. Apakah Yusuf tertarik? Tidak. Ya. Itu contohnya. Berat. Ini saudara miskin, buruk, rayu pula ya. Tengok benar. Itu contohnya. Karena ini berat godaannya. Kalau kayo be merayu belum tentu laki-laki mau. Cantik be sudah banyak yang mau. Sudah kayo cantik pula, ini yang kaya. Ya kalau sudah kayo cantik pula yang merayu, gitu ya. Kata Ustaz Aris jangankan merayu tadi ya. Datang dewe. Nah, contoh be ya. Nah, ketika dia katakan ketika dirayu tadi, inni akhafullah, saya takut dengan Allah. Artinya dia tidak mempan dirayu. Inilah kelompok berikutnya yang mendapat naungan khusus, menunjukkan beratnya godaannya itu ya. Warajulun tasaddaqa. Kemudian berikutnya ada laki-laki yang atau seseorang yang tasaddaqa. Dia bersedekah. Akhfa. Dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga peribahasanya ya, tangan kirinya itu tidak tahu kalau tangan kanannya sedekah. Kaget orang lain, badan dia dewe data. Ini peribahasa nih. Ini peribahasa ini bukan makna zahir ya. Sederhananya begitu. Saking kan rahasia sedekah dia, saking kan rahasianya, tangan kanannya memberi, tidak usah orang lain, tangan kirinya beda tahu. Ya, itu ya. Saking kan ininya, tangan kirinya beda lah, tidak tahu. Karena umumnya perbuatan baik kita beri dengan tangan kanan, sedekah tangan kanan, makan tangan kanan, dan hal-hal baik menulis tangan kanan. Umumnya yang baik simbolnya kanan. Ketika dia memberi karena kebaikan, tangan kiri anggota badan dia dewe tidak tahu. Ini ungkapan bahasa, ini peribahasa ya, menunjukkan tidak usah orang lain. Tangan kiri dia dewe tidak tahu. Artinya ketika dia bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya. Ini kelompok yang dapat naungan khusus. Tiba-tiba hamba Allah 60 saat datang ke masjid Nurul Islam ya. Sumbangan dari hamba Allah. Tiba-tiba ketua masjid, hutang kita alhamdulillah lunas. Ini. Tapi sulit ya. Tapi bukan berarti tidak boleh sedekah terang-terangan. Ini jangan salah paham ya. Ini yang dapat naungan khusus, saking rahasianya, tidak tahu. Tapi dalam bersedekah ada kalanya kita perlu terang-terangan sesekali kita perlu menampakkan sedekah. Apa tujuannya? Motivasi. Sesekali sedekah itu perlu ditampakkan. Konten. Ini para YouTuber pahamnya ya. Sesekali boleh kita nampakkan sedekah. Tujuannya apa? Memancing orang lain juga turut bersedekah. Tapi yang nampak itu sesekali, yang rutin tidak diketahui orang lainnya ya. Tiba-tiba Pak Jun buka pintu masjid, dapat duit samplong ya dari hamba Allah. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat adalah ini siapkan upload di masjid mungkin nanti kan. Artinya sedekah diam-diam itu yang terbaik. Sedekah terang-terangan juga diperlukan untuk ngajak orang lain sedekah. Karena kalau diam-diam terus, takutnya si penerima diam-diam pula nggak kasih tahu kalau itu kepentingan itu takutnya. Jadi sesekali sedekah itu perlu terang-terangan.
Makanya ketua masjid kita kadang-kadang kan ada yang besar hamba Allah. Mungkin hamba Allah itulah yang kadang-kadang yang disebut namu itu sesekali dia sembunyikan, sesekali dia nampakkan, tiba-tiba barang sudah ada. Karena kalau zaman sekarang khawatirnya kalau untuk itu tadi ya, si pesedekah itu ikhlasnya luar biasa ikhlasnya. Saking ikhlasnya cuman dia dan si penerima yang tahu. Ini untuk masjid, ini untuk madrasah, ini untuk macam-macam lah ya. Saking rahasianya si penerima pun juga merahasiakan. Itu yang bahaya ya. Tapi alhamdulillah masjid kita dah ada ya. Alhamdulillah masjid kita contoh be. Cuma tahu aja lebar ya. Yang terakhir warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Kelompok terakhir yang dapat naungan khusus di sisi Allah nanti adanya seseorang yang dia berzikir khalian, yang dia zikirnya itu khali, dalam keadaan kosong, dalam keadaan sepi, yang fafadat ainahu, cucur air mata. Zikir di tempat sunyi, zikir di tempat kosong, di tengah heningnya malam dia berzikir sendiri, nyucur air matanya ya. Inilah langkah ini. Saat tengah malam orang sibuk tidur, saling bersaut-sautan, bunyi ngorok gitu ya. Yang ronda keliling kedengaran ngoroknya. Di saat orang lain tertidur, dia di keheningan malam atau di mana saja di tempat sepi, panjang zikirnya. Sehingga dalam zikirnya tadi dia menangis. Ini kadang-kadangnya depan kamera, roll action, ya Allah. YouTube ya, depan kamera ya. Konten YouTube. Tapi YouTube saya tak pernah nangis di YouTube ya. Bahkan pernah ya, sambil tulis kaligrafi cucur air mata saya. Kenapa cucur? Kopi belum datang. Itu bergurau. Inilah tujuh kelompok ya. Karena orang biasanya kadang action itu depan umum tinggi actionnya. Depan umum actionnya tinggi. Ya bukan berarti tidak boleh bergaya depan orang banyak dah. Kita memiliki tampilan di depan orang banyak itu perlu. Karena umumnya orang menilai dari sisi tampilan kebanyakan orang. Tapi jangan yang kita jadi ada yang kita tampakkan, ada yang kita sembunyikan. Mungkin yang umum Ustadz Aris cepat balik itu kan zikirnya pendek. Tapi memang ada zikir. Kan ada orang gitu ya. Assalamualaikum langsung balik. Kita jangan berurusan dulu. Bisa jadi ya. Mungkin dia berzikir di rumah, di keheningan tenangnya rumah ya. Dia tutup pintu kamarnya, dia berzikir sendiri mungkin ya. Kan orang nyebut langsung balik, sudah salam langsung balik, tak berwirid lagi, tak berzikir lagi, jangan dulu bodoh sangkuk. Ada orang begitu ya, assalamualaikum langsung pergi dia. Nah, mungkin dia zikir di rumah, mungkin. Ini yang tertawa besar ini pelaku semua namanya. Masih ada waktu dah? Hah? Cukup? Yakin cukup nih? Pak RT tak penasaran dengan hadis yang ke-16? Saya kasih kode. Dulu ada pertanyaan tentang menjawab azan. Hadis ke-16, makna menjawab azan yang sesungguhnya. Kita sambung pada 2 Senin yang akan datang insyaallah. Konten lagi. Itu pertanyaannya.